Bahannya. Jadi ada 68 halaman, kita baru sampai di halaman yang ke-35. Ini baru pembukaan ya. Jadi kalau bisa putranya diajak, kalau bisa keluarganya diajak, agar kemudian ya kita memperbaiki diri kita dan keluarga kita sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu. Jadi kalau semuanya ngaji insya Allah enak. Kita sampai di halaman 35, yaitu contoh kita adalah manusia terbaik. Jadi babakan akhlak, kita tentu mengikuti manusia terbaik, bukan sembarang orang, bukan sembarang kalir, bukan saeneng-enenge wong boten. Jadi guru kita adalah guru yang terbaik sepanjang masa sampai hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang menyatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan Rabb semesta alam sendiri yang menyatakan kalau guru kita, contoh kita yang harus kita ikuti ya Nabi Muhammad SAW. Apa ya kudu plek gitu. Tentu sulit. Tapi paling enggak kita berusaha. Maka Allah akan melihat usaha kita, walaupun mungkin kita enggak bisa menyamai akhlak Nabi SAW. Karena emang dikatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kamu itu akhlaknya benar-benar akhlak yang agung. Jadi emang susah. Gampangnya ngeten, Nabi itu nyontohi tahajud aja sampai kakinya bengkak. Lah kita buru-buru kaki bengkak, mau tahajud aja wegah gitu. Nang itu rumah saku yo jam loro, ning nguyuh bar turun naik. Maka ketika kita membandingkan diri kita dengan Nabi SAW, jauh bukan berarti nggak bisa dicontoh. Tentu harus dicontoh, senajan ora tekan, apa-apa gitu ya. Maka ikhtiar kita untuk kemudian berguru kepada Nabi SAW itu sudah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Nah, ini untuk siapa? Ya untuk kita. Nah, kita ini siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk kita yang berharap ketemu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita yang nanti akan menghadapi hari kiamat. Dan orang-orang ini dicirikan mereka banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Baik zikir dalam arti wirid, baik zikir dalam arti baca Quran, baik zikir dalam arti majelis ilmu. Jadi zikir itu jangan dipahami cuma wiridan tok mboten. Tapi semua bentuk kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan pemahaman kita bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Aja saya wong lali to. Dan diciptakan yang bunyi kon ngopo kan lali. Begitu enek wong nyanyi dangdutan, nek wis joget terus lali gitu kan. Pemenang nek sangu dit 5.000-an dia nyawer. Masya Allah matur nuwun. Nek pilek pripun kula. Ya. Jadi ada orang-orang yang kayak gitu. Nek wis pendem lali, nek wis ketemu kancane main lali, nek wis nyekel jurang lali. Lali salat, lali bojo, lali mulih gitu. Pilih turun di pinggir kali gitu. Ya. Maka orang-orang yang kemudian bisa mencontoh Nabi adalah orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan dia meyakini hari kiamat dan banyak berzikir, banyak bermajelis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW ahsanun nas khuluqan. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Artinya kalau kita mau nyontoh Nabi, yang kemarin minggu lalu saya ceritakan seorang suami yang membunuh istrinya, itu ternyata dari berita yang saya baca, dia sebenarnya sangat sayang sama istri ini. Nggak tahu sebabnya apa. Mungkin saking sayangnya dia nggak mau kehilangan. Jadi di penjara itu posisi dikencang pakai kabel tis tangane, sikile diborgol itu nyelok-nyelok jenenge bojone.
Yanti, kowe ning ndi Yanti? Padahal Yanti ini pun dipecah-pecah. Dan menurut tetangganya sebenarnya mereka ini orang-orang yang baik-baik aja gitu loh. Cuman karena ada masalah entah apa ya. Makanya pentingnya berzikir Pak Bu. Zikir setiap saat. Pokoknya nek iso tangani mulut nih jangan sampai berhenti gitu. Terus istighfar ya ento. Takbir ento, tahlil ento, tasbih ento. Apapun pokoknya zikir. Selama enggak lagi ngomong sama orang. Lagi ngomong sama orang terus kalau zikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, mesake wonge. Iki ngomong apa to ora cetha itu. Maka kalau kita misal nggoni wong loro, kemudian ngantri BLT misal atau mungkin ngantri bayar listrik atau apalah itu. Atau ngantri di Indomaret istighfar, astagfirullah, istighfar atau mungkin Allah Akbar, Allah Akbar. Karena begitu kita zikir, setan itu pergi. Nabi mengatakan setiap kita itu dititipi setan sing ngancani namanya korin, jin korin. Dino-dino niku bisiki sing elek-elek. Apa wae? Bisiki tentang tangane, bisiki tentang bojone, bisiki tentang anake, bisiki tentang koncone, bisiki tentang wong tuane, apa aja dibisikin sing elek-elek. Sampai para sahabat itu bertanya, "Lah napa panjenengan nggih enten jin korin ya Rasul?" Nabi pun mengatakan, "Aku ya enek, wong aku ditulung karo Gusti Allah, jin korin wis mlebu Islam." Dadine dhek enek bisiki aku sing apik-apik. Makanya itu kelihatan banget bedanya gitu loh. Ketika Nabi itu setiap malam bangun untuk sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Lah kita setiap malam bangun yang ngeras tahajud cuman pipis. Matur nuwun. Berarti medal nomor ini. Itu ketok gitu. Bagaimana kemudian kita dibisiki? Jadi wis tangi kan tinggal raup, wudu, gosok gigi, ambil sarung nopo ambil gamis, ambil sajadah, nganggo kaki sajadah yo itu agar lantainya resik gitu kan. Sholat 2 rakaat untuk tahajudnya witir 1 pus niku tok dirutini nganti mati insya Allah niku pun saya terus sampai 8 tambah 3 loro plus 1 tok wis ngono ya angel tok. Maka kelihatan bedanya bagaimana kemudian kita itu dititipi jin korin yang selalu ngejak sing elek. Nah sedangkan Nabi dititipi jin korin tapi udah masuk Islam jadinya bisikinnya sing apik-apik gitu. Nah oleh karena itu maka ketika kita mencontoh, maka contoh terbaik kita ya Rasul. Soal bagaimana kita menjadi suami, ya Rasul contoh kita. Soal bagaimana kita menjadi anak, Rasul contoh kita. Soal bagaimana kita menjadi pegawai, Rasul contoh kita. Nah, maka dari situ kita akan menghadirkan diri kita sebagai muslim yang terbaik. Walaupun gak sesempurna Rasul. Makanya saya dalam kajian ada beberapa masjid itu minta suruh ngisi tentang bagaimana mencetak anak sebagai aset akhirat. Itu materinya kira-kira sekitar 60-70 dalil gitu kan. Itu setengah awalnya itu cuma ngandani nek contoh terbaik ini Rasul gitu. Baru nanti setengah terakhirnya lah ini loh anak itu gini. Neng saya perjanjian dari awal. Saya ngajari gini bukan berarti anak saya wis pempengan boten itu ya sama. Kita sama-sama belajar. Sama kayak di sini kan pas kita ngomongkan akhlak perjanjian kita ini bukan berarti saya orang yang paling pripun atau boten. Sama-sama kita belajar. Lalu kan tidak tanggal Pak mau pilih balak ra ukur nih kok. Maka kenapa kita mencontoh Nabi SAW? Karena beliau SAW adalah orang yang paling bersyukur. Sampai Nabi SAW itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Gusti Allah niku sampun ngapura panjenengan dosa-dosa ingkang pun lampahi ben kalih sing ingkang ajeng napa dereng jenengan lampahi sumben. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Wa ma ta'akhkhara. Qala. Kemudian ditanya, kenapa engkau harus sholat sampai kedua kaki bengkak seperti itu, sedangkan engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Qala kata Nabi, afala akunu abdan sakuro. Apa aku ki ora entuk dadi hamba yang bersyukur? Coba. Jadi Nabi tahajud itu bukan karena berharap surga, wong surga wis genah dikaplingkan. Nabi tahajud itu bukan karena berharap diampuni Allah Subhanahu wa taala, jelas mesti diampuni. Bukan karena berharap dunia, orang Nabi itu enggak cinta sama dunia. Tapi Nabi pengen berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang diberikan kepada beliau. Wabil khusus bukan soal dunia, bukan soal dunia. Bahkan Nabi ketika
wafat atau menjelang wafat atau sesaat sebelum wafat, Nabi itu masih diberi sehat, masih sempat untuk mendatangi orang Yahudi untuk ngutang gandum untuk ngasih nafkah 9 orang istrinya. Itu kemudian beliau datang ke Utsman bin Affan, ke Abu Bakar As-Siddiq, ke Umar bin Khattab, itu jelas dikei. Jaluk pirang karung dikei, ditukokke nek ra duit ditokke duit ditukokke gitu kan. Maka Nabi nggak punya mental pengemis seperti itu. Makanya Nabi pilih bertransaksi sendiri, mengeluarkan sumber dayanya sendiri, kemampuannya sendiri. Adalah duene baju besi digadeke. Nah, dari situ maka kita pahami bahwasanya Nabi SAW itu tipikal orang yang luar biasa. Jadi beramal pun motivasinya karena bersyukur gitu. Dan kita jarang kayak gitu loh. Kenapa kita kok sholat? Karena saya sebagai seorang muslim saya bersyukur saya tak sholat. Jarang, rata-rata kok tak rajin sholat. Oh, nek sholat nyemplung neraka, aku sholat gen mlebu surga. Umumnya kan gitu. Ya itu nggak salah juga, nggak apa-apa. Cuman ada level-levelnya gitu. Nah sama kayak orang kena musibah. Orang kena musibah ada yang marah, ada yang kecewa, itu level paling jelek. Tapi kemudian ada orang yang kena musibah, kemudian dia bersabar, ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu masih baik. Tapi ada orang yang kena musibah itu malah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal gitu. Matur nuwun Gusti Allah atas semua keadaan ini loh, coba. Itu kan level yang sulit dijangkau. Maka Nabi SAW memberikan contoh tertinggi. Bukan berarti kita ya harus sama seperti itu, enggak. Paling enggak itu kita ngerti bahwasanya hidup kita ini harus penuh dengan kesyukuran. Dari sisi manapun ketika enggak ketemu, maka paling enggak karena kita menjadi hamba Allah yang diberi hidayah, masih kerso sholat, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu beliau SAW juga orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan berarti Allah itu sosok yang medeni itu mboten, tapi lebih kepada Nabi gak pengen mengecewakan Allah yang sangat dipujanya, yang sangat diagungkannya, sehingga akan menyebabkan Allah itu gelo, murka dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang juga dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah oleh karena itu maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang umumnya senang melihat gumpalan awan karena guyuran hujan. Jadi orang-orang itu kalau melihat mendung, apalagi di Arab sana, modelannya di Arab kan kering. Kalau ada mendung itu ngumpul, do seneng, wah dilongkas hujan. Sementara engkau justru tak lihat kok nggak kelihatan ekspresi seneng, malah gusar, galau, malah ketok koyo wong bingung. Enten apa? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa ma yu'minuni ayyakuna fihi adabun qad udhiba qaumun birrih. Iki kabeh justru buat saya, buat aku tidak membuat saya itu merasa aman. Kenapa? Karena zaman dulu tuh ada kaum-kaum itu yang diadab pinongkone angin banter, pinongkone bledek bluduk gitu. Pramila ini agak beda gitu dengan umumnya orang bledek duar-duar biasa. Tapi orang beriman khawatir jangan sampai itu pertanda adab Allah turun gitu. Karena kalau udah turun itu nggak milih-milih, orang baik orang jelek kena gitu kan. Kena adabnya. Banjir kan nggak mungkin orang baik dilewati, orang jelek kena, nggak mungkin. Kalau kayak gitu ya orang nanti jadi baik semua. Nggak akan berusaha baik tapi akan memaksa diri baik karena dia ngerti nih orang apa itu kelap gitu kan. Nah, tapi orang yang terbaik adalah orang yang bisa menyadarkan dirinya menjadi orang baik tanpa harus melihat bencana ini datang di depan mata gitu. Karena bencana bisa datang kapan aja gitu. Nah dalam konteks ini Nabi SAW memberikan contoh yang agak beda. Umumnya orang kalau melihat awan ini senang, ini kok malah bingung karena khawatir ada umatnya yang berbuat dosa lantas kemudian adab turun. Makanya Nabi SAW khawatir. Kemudian yang ketiga, beliau juga adalah seorang hamba Allah yang paling banyak beristighfar. Jadi dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang, tapi paling banyak beristighfar. Ini orang wong pengpengan itu kan nggak mungkin. Wong kita aja yang mungkin tiap hari berbuat dosa, masa lalu kita kelam penuh dosa, dan hari-hari kita juga terjerembab di dalam dosa gitu. Maka kita jangan sok lupa istighfar. Tapi Nabi SAW tidak, dosanya diampuni yang lalu yang akan datang. Beliau mengatakan, wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku benar-benar minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaum, sehari aksaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini orang yang diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, beliau itu tiap hari istighfar minimal 70 kali. Sehingga kita orang yang nggak lebih baik dari beliau SAW harusnya lebih banyak beristighfar daripada beliau. Makanya dulu Hasan Al-Basri ada orang datang, ya Syekh, kula pun nikah dangu ranti anak pripun istighfaro. Ya Syekh, kula randidit pripun istighfaro. Ya Syekh, kula loro pripun istighfaro. Semua orang yang datang ngeluh suruh istighfar. Kemudian ditanya sama muridnya, kok semua orang jenengan suruh istighfar? Kata beliau, apakah kamu tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah istighfar, mintalah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian yursil sama alaikum midrara. Allah lantaran istighfar akan mengirim awan yang beriring-iringan. Wa yumditkum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dari sebab hujan itu Allah kemudian akan memperbanyak hartamu, memperbanyak keturunanmu, kemudian sungai-sungai jadi ngalir, kemudian kebun-kebun jadi subur gitu. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar akan mendatangkan ampunan, mendatangkan rizki, mendatangkan nikmat, mendatangkan keturunan, mendatangkan harta, mendatangkan kebaikan gitu. Maka itu yang dijadikan dalil Hasan Al-Basri ketika banyak orang datang curhat masalah suruh istighfar. Dan beliau nggak mau pusing mikir ke bojomu ngene-ngene, apa toh mah? Bojomu celok ning kon ngobrol kon jelaske ora, enggak mau. Gampang istighfar. Ya saya hutangku banyak istighfar ya. Suruh istighfar itu. Nah, maka termasuk ketika panjenengan melihat pemimpin jenengan misal koyo rumongsone kok jenengan koyo kurang srek, rumongsone jenengan pemimpin itu kurang adil, ya banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan beliau kayak gitu karena mungkin masyarakatnya juga banyak dosa. Karena Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dzalimin ba'dahum bi ba'din. Pemimpin itu hakikatnya dari rakyatnya. Nek rakyatnya dolim, pemimpin itu dolim. Maka ketika kita mengatakan pemimpin kita dolim, nah maka mari kita beristighfar. Jangan-jangan kita ya wong dolim sehingga kayak pemimpin yang dolim. Itu kalau kita kembali ke Al-Quran. Jadi enggak, kemudian jangan nyalahin pemimpin terus ini salah, jadi ini salah. Jangankan presiden, jangankan menteri, jangankan panglima TNI. Wong kita sebagai kepala keluarga aja oke salah ya. Nek ra kantel dengan seneni bojo jenengan wis ping pira. Ayo Pak Jan ping pira. Duneni karo garwane ping pira. Itu segampang wae ning omah wae kita diprotes kok sama si kita apa meneh sing negara luwih gedhe meneh. Nggih, salajengipun manusia yang terbaik ini adalah Muhammad SAW dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Saking dermawannya Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada seorang Arab Badui yang memintanya. Jadi Nabi membawa rampasan perang kemudian dipinta, kene tapeke gitu kan. Maka beliau SAW memberikan ghanimah yang sangat banyak karena beliau SAW berharap orang ini dan pengikutnya menjadi kebaikan. Dan langsung jaluk itu ke para sukune ya, cara nek mikir lurai, lurah sing kafir waktu itu. Ini tapeke Muhammad nyopen gitu kan. Kemudian setelah mendapatkan ghanimah yang banyak, orang itu pulang ke kampungnya dan mengatakan, ya qaum, wahai wargaku, wahai kaumku, aslimu lebu Islam, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yahsal faqah. Muhammad kuwi nek mbok jaluki bondo dikeke kabeh tur dheke ora kuwatir susah. Jadi Nabi itu orang yang sangat royal dan royal untuk kebaikan, bukan royal nyawer, bukan royal mendem, boten, royal untuk kebaikan. Bahkan Nabi pernah mengatakan ketika sekiranya Allah memberikan satu gunung emas kepadaku, maka enggak akan bertahan di tanganku lebih dari 3 hari. 3 hari ditumpi, saking royalnya. Nah kita didet 1.000, nah iso disimpan setahun, join untuk melong. Cemplung ke celengan itu dideleke, pas dibongkar isinya mung 1.000. Padahal Nabi punya janji, mana kosot min malin sodako. Nah, ini jenengan sodako kok berkembang, tapi pilih disimpan. Akhirnya digondol tikus. Kemudian beliau SAW juga senang bercanda, tapi dalam bercanda beliau nggak pernah dusta. Angel loh nih, gojekan neng boten ngapusi. Umumnya nek jenengan ningali stand up komedi niku lah gojekan neng ngapusi. Nabi itu senang gojekan neng orang ngapusi. Nabi SAW bersabda, pernah ada yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala innila aqulu illa haqqan. Ya Rasul, Nabi mawon jenengan gojeki kami lho gitu kan.
Oh jenengan iso gojekan toh, lebih wae jenengan gojeki kami loh. Kemudian beliau SAW mengatakan sesungguhnya aku ora gojekan kejaba sing bener. Jadi beliau bercanda nih bener. Jadi kisahnya pernah suatu ketika beliau baru ngobrol, datang seorang wanita tua. Kemudian bertanya, "Ya Rasul, apakah saya masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Ning surga ora enek wong wedok tuwek." Pulang dia nangis. Disusul, "Mbah nang mriki." Maksudnya niku dan surga niku ora enek wong tuwek maksudnya. Mengke wong tuwek-tuwek niku dibangkitke meneh enom meleh, ayu meleh, peser mulih. Jenengan sakniki sing pun tuwek-tuwek untune coplok niku insyaallah mungkin balik ayu meneh. Tenang mawon. Niku Nabi bojekane modelane ngoten niku. Jadi enggak ngapusi, enggak cerita bedabrus ngetan ngulon, aku bare entuk proyek jalan tol gitu. Tol ngendi? Tol sangka Tipes langsung ning Sidratul Muntaha. Ngawur kan. Ora enek kayak gitu kan. Tol iki tol kuwi lah sembuh gitu. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam agama kita meminta kita menjadi manusia terbaik. Tentu Nabi yang mengatakan, Nabi yang ngajak, Nabi yang merintahkan, gitu kan. Nah, Nabi SAW mengatakan khairukum, wong terbaik, orang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Ya ini majelis ilmu. Ya, belajar Quran, belajar hadis, belajar Islam, wis mudeng diajarke. Paling enggak diajarke di rumah. Oh mau diajari ngene. Nah, anaknya kok ternyata ra salat diajari kan salat. Oh ternyata aku nek karo anak kudu ora entuk kasar-kasar ya, berarti nanti sama anak jangan kasar gitu. Nah, ini adalah ajaran Nabi SAW, orang terbaik, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian beliau SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, khairukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqahu. Orang terbaik Islamnya di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya idza faqahu, nek panjenengan mangertos. Artinya gini, ketika panjenengan pengen menjadi orang Islam yang terbaik akhlaknya, budi pekertinya, unggah-ungguhnya, sopan santunnya, etikanya, jenengan bikin yang terbaik, itu menurut Nabi SAW kuwi orang terbaik. Kemudian dalam konteks masyarakat, dalam konteks komunitas, Nabi SAW mengatakan orang terbaik itu siapa? Kata Nabi, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau gak kamu tak kasih tahu tentang sebaik-baik dan seburuk-buruk orang di kampungmu, sapa kuwi? Fasakatu, kemudian mereka diam. Faqala zalika salasa marrat. Nabi mengulangi sampai 3 kali. Gelem ora kowe tak ngerti wong sing paling apik karo wong paling elek ning kampungmu sapa? Para sahabat diam. Kemudian Nabi mengatakan lagi, mau enggak kamu tak kasih tahu orang paling jelek dan orang paling baik sekampungmu siapa? Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat gitu. Maka enggak ada yang ngomong. Faqala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Nggih, kula kersa. Jadi biasanya qalu bala, mereka semua mengatakan nggih, tapi ini yang ngomong cuma satu dong. Jadi sing liyane ya khawatir nanti kalau disebut orang jelek gitu loh, makanya nggak berani mengatakan nggih ya. Yang satu ini nekat gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, akhbirna bi khairina min syarrina. Apakah kata orang itu, apakah engkau mau mengasih tahu orang terbaik dan terjelek di antara kami? Khawatir mereka nanti ketujuh, gitu kan, cek yang elek, khawatir gitu kan. Makanya mereka enggak ditawari diem aja gitu, kecuali satu ini gitu. Faqala, kata Nabi SAW, khairikum, ya, khairukum, orang terbaik di antara kamu, man yurja khairuhu, yaitu orang yang kalau dia itu ada, kuwi wonge mesti ngarep-arep kebencian. Sopo to? Oh si fulan, masya Allah, mesti wong iki ku to tenan nek teko mesti kok jajal iki. Pernah es teh, yo gorengan terus genah gitu. Tapi sebaliknya, wa yu'minu sarrahu, dan kemudian dia juga menjaga diri dari keburukannya. Nah, ketoke wong iki galak, ora. Wong iki ora galak, wong iki mesti wong iki apik kok, ya mung sorone wae rada bater gitu.
Nah, sehingga orang yang terjeleknya siapa? Ya berarti orang yang kemudian ketika dia datang kabeh yo mikir, "Weh, si kae meh teko ngale yo, lha ngopo? Kae nek ngumpul karo wong mesti omongane iki nyelekit, ora nyenengke." Atau nek traktir-traktirane mesti ra gelem wudu, mangane sik dhewe rampung terus lunga gitu kan. Alasane ngopo lah, pengen ning WC, pengen ngopo, tapi intinya mau bayar gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih harus kita hati-hati. Ini dalam masyarakat kita akan menemukan orang-orang seperti itu. Kemudian termasuk urusan utang piutang. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qodaan. Wong sing utang paling apik, kreditur paling apik niku yang kalau kembalikan niku ditambahi, dipujuli, dikei sing kebaikannya dibalas gitu. Karena udah ada orang yang mau minjemi kita, maka bentuk terima kasih kita kepada beliau kita tambahi, nggak apa-apa kalau kita yang nambahi. Tapi kalau diperjanjikan nggak boleh, itu riba. Di misal Pak Jalu utang saya 1 juta, nah, pas baliknya Pak Jalu ngasih gol tat duitnya 1 juta, gue niki anu enten nopo rengginang nopo sing goreng garwa kula. Nah, itu kayak gitu. Jadi Nabi itu ngutang unta 2 tahun, dibaliknya petang tahun. Logikanya kan unta cilik dibaliknya gede, berarti gede lu larang. Itu Nabi. Jadi khairukum ahsanukum qadaan. Selama tidak dipersyaratkan, tapi tidak dipersyaratkan mungkin jenengan tak utangi baliknya tambah rengginang lah, itu namanya riba. Rengginangnya itu riba. Nah, umumnya kan tonggone masak terus diadai rengkot diterke ning tanggane. Terus yang terbaik kudune rengkotnya itu balik enak isine. Sosok rengkotnya malah rak balik gitu. Sampai akhirnya tonggone sing kekeki dadak marani, "Yu, rengkotku ndi?" gitu. Jane nek enten ngoten niku ten nggene jenengan kedah isin gitu. Kudune ora usah ditagih wong genah rengkot. Lho, tak pikir dikeke sak rengkote ya malahan. Lah sanu sisan jikun sak kompore wae sisan malah ngono sisan. Wis. Niku mungkin nek anti ngoten, ya pisan wae niku ora bakal baleni ngirimi melih niku. Makanya bertetangga itu kalau kita ngerti enak banget. Nabi sampai mengatakan idza tabahta barokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranahaka. Nek panjenengan niku masak gule. Jadi nek wong Arab niku marok niku gule, kuwae niku nggih cocolan roti. Rotine buder-buder iku namanya roti tamis sing Arab-Arab niku enten. Cocol wonten dimaem, cocol dimaem itu. Nah, kuwae niki kata Nabi, nek kowe masak kuah marak iki sing nggo cocolan roti gitu kan. Dadekno akeh banyune, faksir ma'ah, tambahno dudoe sing akeh. Kemudian dumen ning tanggamu. Ya tentu maksudnya Nabi ini emang kuwae nek daging nek daging yo dikai daginge, ampun jenengan masak gule nek daginge kuwae kaya tanggane. Enggak tengkleng balungan tok sing nek untune merongos kaya tanggane gitu kan. Ya terus sing daging-daging jenengan ya ampun ngoten nggih. Dadi nek akeh-akeh nggih sing sae. Karena nanti dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman panjenengan niku kurang sempurna nek jenengan ngekeki barang niku ning jenengan yo ora remen kali barang niku. Iki jeruk bosok kan tanggane wae aku ora doyan, ayo bosok kaya doyan gitu kan. Ya. Jadi nek sing akeh-akeh niku sing jenengan jane doyan, barang niku tesih enak, ning jenengan terhalang untuk makan. Misal contoh jenengan darah tinggi, nek mangan wak wedhus niku mengke umet. Nah, ning niki bar tuku napa enten sing ngekeki sate jenengan kekeki tanggane. Lah ngoten nggih. Dadi ampun ditunggu bosok, jamur-jamur kekeki tanggane. Ten sae. Kemudian suami terbaik, nah niki mungkin ibu-ibu, lho Pak, ngomongnya Pak. Kata Nabi SAW, suami terbaik khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang perlakuannya terbaik ke keluarganya. Tegasin apa ya? Kalau kita kepala keluarga tulang punggung, yo kerja. Kalau kita kepala keluarga tulang punggung, kepala keluarga pemimpin rumah tangga, ya nyontohi sing apik, yo salat. Kalau kita kepala keluarga, kita melindungi keluarga kita. Melindungi itu bukan berarti terus gagah siap padu siap gelut boten. Melindungi hari ini tuh paling gampang niku nek garwane jenengan, putrine jenengan rong kudungan kan kudungan. Karena mungkin nek garwa kali putrane putri jenengan iki kesah, jenengan iki ora iso nglindungi. Tapi nek kudungan berarti dia sendiri yang mengundang gitu loh, mengundang bahaya untuk dirinya gitu. Makanya kalau selalu sampaikan, saya contohkan itu
Kadang itu menyedihkan itu. Enten ibu-ibu pun kudungan bagus goncengke anak perawan malah nganggo kathok cendek, hot pen ngoten niku tengah sak tengahe pupu niku. Nah niku kan ya Allah. Niku jokok laler gitu kan. Kucing garong niku nggih kaya pengen berakot ngoten. Maka jenengan harus ngeman ngoten niku lho. Biyen bobot jenengan gembol 9 wulan, dilus-lus, akhirnya medal, disusoni, digedhekke. Gede kok kemudian digondol kucing garong nanti dipateni. Tentu Parjo kan dereng dangu toh. Dereng dangu kenalan ke internet ya toh. Akhirnya dijak ketemuan ya toh. Kemudian ternyata dia harus bawa koncone wong loro. Dipateni lari niku terus digua umur 19 tahun atau 17 tahun. Kuwi cek perawan kinis-kinis ya Allah. Niku nek dadi wong tuane jenengan bayangke pripun niku. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Niku pelajaran SD niku. Nah, daripada jenengan kudu nemoni ngoten niku menangi ngoten niku dijogo putrane. Ampun kowe kok nyandangmu kaya ngono, bapak ra cocok. Nah niku. Maka khairukum li ahli itu orang yang terbaik buat keluarganya, yang paling baik perlakuannya ke keluarganya. Bahkan ada seorang bapak niku ya Allah. Saya kalau lihat itu ya luar biasa bapak ini. Tuku pelem dite ora akeh tukune wong sithik. Dadi ben ora ngerti bojone, yo jane yo pengen mangan pelem niku. Niku dionceke ning pawon. Dionceke nganti di napa niku? Dipotong-potong niku. Gari peloke diklamuti nganti resik itu gua. Ya dhek nggo ngobati pengene mangan pelem niku nglamuti peloke niku. Akhire dikeki bojone, "Nyok Dik, pelem kowe." Wah nek garwane jenengan wonten niku luar biasa. Rezeki rahmat Allah karunia yang luar biasa. Loh Pak Tukino ngake ndi bojone Pak Tukino. Oh enten. Ora tuku pelem dipangan dhewe ning perapatan ku mulih glegeken pelem bojone ra diumani. Nggih. Pokoke anggere napa-napa kelingan enten mulih enten kantor niku. Pokoke anggere disuguh napa entuk kotakan niku go mulih. Nah, dikok iki napa Pak? Tinggu anu kok wedok ning omah. Sayang banget sama istrinya, luar biasa. Nggih, dadi nek enten ngoten niku ampun diunani ibu, mungkin ndang mati gitu. Dan Nabi SAW mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku ki lho wong terbaik di keluargaku. Jadi Nabi pun menunjukkan aku orang terbaik. Kowe kita kayak contoh terbaik. Melu wis. Kalau melu insya Allah sakinah mawaddah dan rahmah itu di depan mata. Makanya saya selalu katakan Allah niku pun gadah janji. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah itu menciptakan pasangan buat kita dari jenis yang sama yaitu manusia. Ini jenis kelaminnya beda nggih, enggak boleh sama, itu haram. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita itu mendapatkan sakinah. Tapi kok enak wong omah-omah tapi kok malah enak yang bendino ngomong waduh gitu kan. Jane iki enak apa ora sakinah gitu kan. Ternyata apa? Ternyata kata Nabi SAW, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Warga, keluarga, masyarakat nek ngumpul ning masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu, mau mengaji dan kemudian belajar isi Quran, belajar agama, maka orang-orang yang mau ngaji, mau majelis ilmu, keluargane dijak ngaji, kata Nabi, illa nazalat alaihi musakinah, dikei sakinah. Jadi ibarat dengan dagang, dengan menikah itu dengan dikei modal. Modal niku iso untung, iso buntung. Nah ben dikrujuk sakinah meleh, panjenengan kedah rutin ngaji, majelis ilmu, biar paham. Dengan paham akhirnya ngerti piye dadi bojo sing apik, piye dadi anak sing apik, piye dadi masyarakat yang baik gitu. Bagaimana kemudian menjadi tetangga yang baik. Tapi kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu, akhirnya duwe rumus dewe, padahal setiap kepala itu punya pendapatnya masing-masing. Ketemu beda ya mesti padu, kerah gitu. Salah ngomong padu, salah ngulati padu, salah nyenggol ya padu gitu kan. Dengan nyali TV niku lho. Hampir semua orang itu ngoten niku. Kenapa ya? Karena nggak mau mencari sebab sakinah. Rumangsane nek wis nikah sakinah. Iya, nikah itu modal awal. Tapi sebagai seorang bisnis apakah jenengan bisa mengembangkan sakinah dari modal nikah itu? Ternyata nggak bisa, buntung toh.
nggak untung ya berarti ditambahin modalnya ngaji, sholat gitu loh. Makanya orang-orang yang nggak mau mendekat sama Allah itu ketoknya sayang awalnya, tapi tega untuk membunuh istrinya, memutilasi gitu. Karena nggak mau mengingat Allah, nggak mau berzikir, dia luput gitu loh dari mengingat semua kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, dari diperkenalkannya dengan seorang wanita yang bernama istri, seorang istri diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang namanya suami ini yo gelem kerja, gelem jogo, orang lirik kiwoteng kan gitu kan, malah mulai telat dituduh sing ora-ora. Nah, akhirnya lirik tenan akhirnya gara-gara ngoten niku. Maka hal-hal seperti ini perlu dipelajari dari majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang dermawan yang terbaik, wong lomo sing paling apik. Kata Nabi SAW, khairukum man at'amat ta'am. Wong terbaik di antara kamu kuwi wong sing lomo ngekeki mangan, dum-dum mangan. Ya tentu nggih syaratnya duit. Duit misal 100.000, cukup ngeraktir koncoku iki sing lagi dolan. Ayo, coba ya mangan bakso. Nggih sak wadya mawon gitu kan. Nah, nek mangan bakso sebagai kanca sing apik wis masuk niku. Nah, gandeng punya garwa, sebagai suami yang baik, tukoke bakso digo bojone. Enten wong lanang karo kancane royal banget, tapi karo wong omah itu kutil ra karo-karuan nggih enten ngoten niku. Jadi dengan belajar niku lho iso plong gitu, penak nek ngoten niku. Jadi karo kanca royal, karo wong omah kudu luwih royal. Ngoten. Enten oleh wong karo keluargane royal banget, karo kancane pelit banget. Nah niki nggih, lentu meleh. Jadi imbang gitu ketika kita belajar. Makanya Nabi mengatakan khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau jajaki, mau bagi-bagi makanan. Jadi jangan sampai di rumah makanan numpuk, tanggane angger esuk ngingeti tempat sampai kita. Wah, bar mangan Pizza Hut sing bungkusnya 1 meter. Aku dijual ke sithik wae ora. Malah nek perlu tanggane lewat dikepetke ning raine. Iki labune. Ya Allah, ampun nggih. Maka itulah Nabi SAW mengajarkan akhlak yang terbaik agar kemudian kita menjadi orang-orang terbaik. Nah, kemudian ketika kita dikasih hidup, bagaimana menjadi hamba yang terbaik? Kata Nabi SAW, man tola umruhu wa hasun amalu. Umur terbaik, hamba terbaik adalah kalau panjenengan dikasih tambah umur, amal ibadah ditambahi. Biar nakal, biar gablek, biar ahli maksiat ya wis gitu loh. Tambah tua, tambah sepuh, tambah umur, niku tambah tawadu, tambah sabar, tambah ahli ibadah. Biyen salat sedina pisan, tambah sina loro, sina telu sampai full sina 5 istiqomah dan seterusnya. Makanya saya itu pernah ngisi pengajian di satu daerah itu. Saya tuh orangnya penasaran kalau ada orang yang mati husnul khotimah itu. Diimami salat tarawih gitu kan. Di dalam sholat tarawih itu saya biasanya pakai kunut gitu kan. Nah di dalam kunut itu ada permintaan Allahumma ini as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami minta husnul khotimah dan kami minta supaya dijauhkan dari su'ul khotimah. Dino Kemis dino Rebu kula ngimami. Piyantune enten dino Kemis sing ngimami wong liya. Nah, pas tarawih niku sok 3 napa sok 4 geblak. Lebet rumah sakit Nusati niku mboten dangu. Jam 2 berarti niku tibane pun lebet Jumat sedo. Jadi dia itu udah mati hari Jumat bulan Ramadan gitu kan. Kemudian lagi pas posisi sholat, kemudian sakit husnul khotimah ping 4. Penasaran kula to, cari-cari info gitu. Ternyata orangnya apa? Lagi wae mlebu Islam. Tapi selama dia enggak Islam, dia itu enggak pernah jahat sama keluarganya. Jadi anaknya ngaji yo entuk, bojone kudungan yo ora apa-apa, bojone pengajian yo entuk. Jadi kok ora masalah gitu kan. Sambil dia juga memantapkan hati. Jadi dia pengen nek mlebu Islam ki ora nek sing maksa, ora nek sing ngongkon, tapi hasil pencarian sendiri. Dan begitu masuk Islam dia paling rajin sholat, dia paling istiqomah dibanding wong Islam sing lain Islam cilik gitu kan. Ya akhirnya kalau Gusti Allah berkenan untuk mencabut dia dalam kondisi seperti itu. Makanya pentingnya kita memahami bagaimana kemudian umur kita itu harus diperbaiki terus dan jangan pernah mikir soal biar aku ngene, apa ya pantes aku mlebu masjid, barangkali enten tangga jenengan sing ngoten niku mangsa urip pantes gitu. Pantes agar kowe wudu ya toh, terus nasis-nasis kok ilangin nang masjid pantes gitu. Gak usah kemudian ada tetangga misal naudzubillah dulu profesinya pelacur, SK, ajeng teng masjid kowe masjid bergeti, ampun nggih, ampun gitu. Jangan.
Makanya dalam sebuah hadis itu Nabi pernah mengatakan, Allah itu pernah berfirman kepada orang yang mengatakan kepada ahli maksiat yang tobat, kemudian dia mengatakan Allah nggak akan terima tobatmu, mergo dosamu terlalu akeh gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni orang ini ning kowe ra tak ampuni. Jadi jangan pernah menjudge, jangan pernah menghakimi orang lain atas dosa masa lalu. Jadi kalau dia udah bertobat ya semua boleh. Kalau dia udah baik ya sudah gitu. Masa lalunya dilupakan. Kita rangkul dia sebagai teman, kita rangkul dia sebagai keluarga, kita rangkul dia sebagai saudara muslim. Makanya mantola umruhu hasun amal. Jadi kalau niku ngisi pengajian niku ten Karanganyar, tapi niku pun mboten. Niku ten LP, nanti benar-benar narapidana yang dalam proses sidang nanti pindah ten Solo. Nah, ten Solo isi pengajian niku mboten dereng saged kula masuk LP ini, tapi kula ngisi pengajian ning mburi LP. Sing teko niku mantan nabi ya. Jadi pun alumni saking LP. Niku dina Selasa bar Isak, bar kene At-Taubah. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan tentang manusia terbaik. Beliau SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso terbaik niku paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Jadi kalau kita hari-hari bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan tapi kemudian membangunkan kami lagi dan kepadanya kita semua kembali. Maka ketika kita sudah memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kalau bisa begitu kita melek moto, kita mikir kita mau ngamal apa, berbuat baik apa. Hari ini kita sudah nambah amal apa? Tetangga mana yang sudah kita jenguk sakitnya, tetangga mana yang sudah kita bantu urusannya. Sampai Nabi SAW kalau panjenengan masih ingat, aku ki luwih seneng nek kowe iki ngubengi dulurmu, memenuhi kebutuhannya, nyenengke uripe tinimbang kowe itikaf sebulan. Karena itikaf ini cuma ibadah seorang hamba kepada Tuhannya, tapi nek jenengan mubeng ngecek, oh dulurku iki kurang beras, tak kei beras, oh dulurku iki lara tak ewangi. Iso ngewangi ragat ki monggo ora iso ngewangi ragat ngewangi donga, nek mboten iso ngewangi donga paling ora menghibur supaya dia enggak tambah sakit, sing sabar yo yu, sing sabar yo Mbak atau sing sabar yo Mas gitu kan. Maka semua kebaikan ini kata Nabi SAW luwih becik tinimbang itikaf 1 bulan. Bayangkan padahal itikaf Ramadan itu mau 10 dino, itikaf sebulan itu kata Nabi itu enggak lebih baik daripada jenengan ngubengi tonggo-tonggo, ngubengi dulur untuk ngecek kurangnya apa, kebutuhan apa yang bisa kita bantu. Makanya Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya contoh lain selain Nabi SAW yang menikah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok pilih ini ajeng adan ya. Jadi insyaallah ini kita lanjutkan minggu depan aja. 13 betul. Ah nggih. Tinggi donga mawon nggih. Bu sinten mau? Bu Sri Sulastri. Tadi ada WA dari. Oh nggih, enten WA. Enten tambahan mulai. Insyaallah. Den. Sri Mulyani kalih Ririn Ismundari niki. Pripun niki? Yang meninggal adiknya Bu Sri yang namanya Ririn. Oh niku sedo. Nggih niki sedo ingkang Ibu Sri Lestari gerak. Oh, lha kok dadak salat gaib? Ya menawi Mboten usah. Niki sedone ten pundi? Oh, nek Klaten kan kudu salat ngeten mriku. Kok paham punten. Nah yang saya tahu sholat gaib itu kalau matinya di entah berantah, atau kecemplung laut, pesawat nyemplung laut, atau mati di negeri kafir yang nggak ada yang nyolatkan, itu disolatkan gaib. Nah ten Klaten insyaallah pun disolatke piantun Klaten. Nggih. Niki ditungake mawon. Bu Sri Mulyani nggih. Oh Sulastri, oh sing minggil ya. Oh Sri Sulastri, Sri Sulastri nggih. Ya, kita doakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu
anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu, anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa aslih auladana wa aslih a'immatana wa aslih wulata umurina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shfi Ibu Sri Sulastri sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqaman sifaan kamilan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfiha warhamha wa tub 'alaiha innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li Ibu Ririn Ismundari. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ja'alha min ahlil jannah wa la taj'alha min ahlin nar. Allahumma ja'al kuburaha riyadun min raudhum min riyadil jinan wa la taj'al kuburaha khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamha waghfir laha fa innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minal kufri wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.